Gue agak shocking juga terhadap tampilan aplikasi Bibit yang terbaru, yang updatean terbaru. Jadi di sini memang menurut gue ada plus dan minus juga ya. Dan sebelumnya tuh kalau gue ngelihat Bibit tuh susah banget untuk lihat tuh kekurangannya karena banyak banget bagusnya dan banyak ngebantu orang juga. Tetapi gue sekarang melihat ada sedikit kekurangannya. Oleh karena itu di video ini gue bakal coba mereview aplikasi Bibit lagi. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Keempat, gue tidak ingin menjelekkan salah satu institusi atau apapun. Ini gue cuman ingin memberikan masukan dan juga opini. Oke, jadi gua buka aplikasi Bibit ya, itu ada yang lewat laptop, ada juga yang lewat HP. Dan ternyata gue melihat memang Bibit aplikasinya sudah lebih update. Di satu sisi gue melihat ya di sini memang Bibit ada improvement ya. Ketika kalian misalkan masuk ke fitur lainnya, jadi kan di situ kamu bisa klik lainnya. Di situ ternyata itu kan ada portofolio, nabung rutin, referral, terus juga dana darurat, pensiun, dan goals ya. Gue pertama kali ngelihat itu, gue ngelihat wah bagus nih gitu. Karena menurut gue ini bagus gitu ya. Apalagi kalau lo klik ya, misalkan darurat ya, dia tuh udah ngebantu banget nih. Kapan kamu ingin tujuannya tercapai, berapa uang yang harus terkumpul. Jadi udah kebantu nih. Jadi menurut gue kalau yang di bawahnya ini itu udah oke banget. Pensiun ya, ini dana pensiun nih. Nah ini nih yang menurut gue bagus nih, dana pensiun. Terus di sini udah di set usia pensiun. Kalau sebelumnya itu belum ada set usia pensiun. Nah kalau menurut gue ini akan mempermudah investor pemula untuk mulai berinvestasi juga dengan tepat, tentunya dengan udah di set kapan nih ya gue bakal menikmati dana yang gue kumpulin sejauh ini. Itu good ya. Jadi menurut gue di fitur baru ini ya sangat baik juga gitu. Terus ada goals yang seperti biasa ya. Kalau kalian belum pernah coba fitur ini atau tahu tentang fitur ini, lo bisa cek tuh di review Bibit gue yang sebelumnya juga. Gue pernah bahas ini juga. Nah, jadi overall menurut gue dari yang lainnya ini bagus. Tetapi ya di sini ada masukan juga, entah diterima atau tidak sama pihak Bibit juga. Dan ini masukan juga dari gua. Dan menurut gua ini sangat krusial. Ini sangat krusial bagi gua ya. Kenapa? Karena di sini ketika kalian scroll ke bawah, investasi sekarang itu udah nggak ada. Nggak tahu ya apa mungkin di aplikasi gua apa enggak ya, karena gue pastikan di handphone sama di sini tuh nggak ada. Nah, menurut gua justru itu membuat kekurangan ya di aplikasi Bibit juga. Karena kalau gue ngelihat semuanya tuh udah gila, Pak. Bagus banget gitu. Ya to be honest ya aplikasi lain compare terhadap Bibit, jauh Bibit di atas. Ini gue ngomong fair-fairan aja, gue tidak dibayar sama sekali sama pihak mereka. Dan tetapi ya sekarang udah mulai ada kekurangan dan ini crucial sih kalau menurut gue. Nah, Bibit itu dulunya tuh dia punya klik investasi sekarang ya. Jadi investasi sekarang itu untuk mempermudah investor pemula untuk mulai berinvestasi. Jadi ketika lu masuk ke aplikasi Bibit, lu tinggal klik investasi sekarang, ya udah lu tinggal udah direkomendasikan beberapa reksadana yang bagus buat lu, udah selesai. Sebenarnya gitu. Nah, itu menurut gua itu mempermudah banget buat investor pemula. Lantas tiba-tiba sekarang gua udah nggak ada gitu. Nah, kalau gua sebagai investor pemula, jadi gua ngelihat ini adalah kayak ketika gue scroll ke bawah, oh pilih produk reksadana sendiri nih. Ya lantas bedanya Bibit dengan yang lain itu apa? Karena Bibit itu menurut gue bedanya dengan yang lain itu adalah di robo advisor gitu.
Sampai sekarang udah ada robo-advisor yang ngikutin lain ya, yang lain juga pada ngikutin robo-advisor. Dan ya itu menurut gua, jadi jangan sampai itu tuh dihilangin guys, gitu. Itu menurut gua salah satu yang krusial juga. Karena ketika kalau orang investor yang udah dia paham, misalkan kayak gua ngerti cara invest, misalkan gua ketika klik lainnya lah, oh, portofolio. Oh, gue tahu portfolio. Lah kalau misalkan investor pemula kan belum tentu mereka tahu gitu. Nah itu menurut gue itu harus dipikirin tuh di situ. Lalu apalagi ya? Di sini gue melihat bahwa ya apa ya? Kesannya kayak kita milih reksadanya sendiri gitu. Dan kalaupun ini orang harus klik lainnya. Jadi eh, atau misalkan portfolio buat baru gitu ya, paling itu. Terus mau darurat, pensiun atau bibit goals gitu. Emang itu mempermudah, tapi di satu sisi investasi sekarang ini jangan hilang gitu menurut gua ya. Karena itu yang membuat bibit itu adalah sangat bagus. Itu yang membuat bibit itu adalah besar gitu ya. Membuat bibit itu mudah sebenarnya. Regardless orang mau ngomong apa, karena orang mau ngomong apa di luar sana ya terserah dia gitu. Tapi at the end of the day itu yang membuat bibit tuh yang kayak beda gitu. Karena gue kalau ya ini gue sih ya, ini balik lagi kalau misalkan kalian setuju atau tidak itu terserah kalian. Ini kan opini gue juga. Eh ini malah justru membuat bibit itu malah apa kesannya kayak milih sendiri reksadananya, padahal sebenarnya dia punya fitur bagus yang namanya robo gitu. Dan kalau dengan cara seperti ini kurang bisa kelihatan dari sisi itunya. Kedua, ya ini kekurangan juga karena biasanya di setiap video tuh gue kelebihan mulu kan. Nah, ini dari kekurangannya itu dia profil resikonya itu nggak timbul di sini gitu di awal layar gitu. Nah padahal kan kalau misalkan enakan tuh di awal layar. Walaupun gue tahu di profil itu juga bisa ada investor misalkan konservatif, moderat atau apa. Tapi menurut gue di home itu tuh mendingan diadain gitu. Itu tetap masih ada. Ya at the end of the day yang ada di tengah itu tuh yang investasi sekarang itu tuh menurut gue wajib ada sih gitu. Ini masukan aja sih. Dan kalau teman-teman yang masih pemula atau apapun, ya kalau misalkan mau invest itu jatuhnya paling ke buat baru, terus mau bibit darurat, bibit pensiun, bibit goals, paling yang kayak gitu-gitu. Misalkan, oh saya buat dana pensiun ya udah. Nih buat goals, apa nih misalkan mau beli HP 2 tahun lagi, beli sepeda 3 tahun lagi. Ya itu bisa nih. Bibit darurat juga bisa sebenarnya untuk kalian bikin dana darurat. Sebenarnya ini fitur baru ini tuh udah bagus gitu. Ini udah bagus banget, ini udah good, tapi masukannya jangan sampai dihilangin yang di tengah gitu. Yang di tengah itu jangan dihilangin, itu crucial loh. Itu menurut gua ya di mana bibit berbeda dengan yang lain itu gitu. Jangan sampai hilang gitu. Boleh kita improve, tapi jangan sampai ya hilang jati diri awalnya tuh jangan sampai hilang. Menurut gua ya, ini menurut gua balik lagi. Back again sih itu yang benar-benar krusial yang menurut gua bisa gua share ke teman-teman semua. Nah, sebenarnya kan di video-video sebelumnya juga gue pernah bahas soal beberapa fitur-fitur di aplikasi Bibit nih yang belum kalian tahu, kalian bisa cek juga di video gue sebelumnya. Jadi itu gue bahas secara detail banget ya, sampai sekarang viewsnya juga masih nambah terus. Nah, cuman ini kenapa gue pengen review balik, karena memang ada yang apa ya, gue rasa pengen gue sampaikan gitu supaya bisa diimprove di kedepan hari juga gitu. Dan kalau misalkan Bibit bisa improve dengan fitur baru ini plus juga ditambah investasi sekarang yang masih ada, menurut gue itu jadi sangat bagus ya gitu. Cuman kalau menurut gue ada weakness dari sini. Weaknessnya itu dia, kalau yang investasi sekarangnya hilang, ya jadinya kalau gue sebagai investor pemula, gue nggak tahu apa-apa, itu akan susah banget gitu. Itu akan susah untuk mengerti. Dan ujung-ujungnya gue males untuk investasi. That's the truth sih. Ini gue ngomong apa adanya ya. Ya jadi seperti itu guys. Jadi menurut gue alangkah baiknya bisa diperbaikin dari sana. But overall Bibit itu sebenarnya aplikasinya adalah aplikasi yang bagus sebenarnya. Dan gue pakai sampai saat ini juga. Dan memang top lah. Seperti itu. Mudah-mudahan masukan gue juga bisa diterima. Dan bila mana setelah ini kamu tertarik untuk mulai investasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini juga.
Tetapi balik lagi terserah kamu ya, kalau kamu mau dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Ya, jadi buat teman-teman semua ya, di sini gue menyampaikan plus dan minusnya juga ya. Plusnya jelas, fiturnya bagus, tetapi ada minusnya juga. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan masukan buat teman-teman semua juga. Nah, gimana sih caranya untuk mulai investasi kalau sekarang ya? Nah, itu tadi gue juga kasih tahu. Oke, bila mana bermanfaat juga bisa bantu share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.